Sigara kang pala tumingal acampo samnyuwang lilerat katet wileteng kanta dang langkung manguncang niti pilar adalah tiang, dasar adalah yang di bawah. Jadi seharusnya terminologi pilar harus diganti. Betul. Yang kedua, yang disebut oleh Ketua MPR 4 pilar negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu sangat normatif. Beliau tidak menjelaskan Pancasila yang mana. Pancasila kan sudah didegradasi. Pancasila seharusnya disebut secara tegas Pancasila yang asli, pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Betul. Sebab Pancasila sudah diganti. Pak Harto mengganti Pancasila menjadi dasar kehidupan masyarakat, bukan dasar negara. Pancasila diperinci dalam P4 menjadi 36 butir. Itu adalah pedoman kehidupan bermasyarakat. Atau Pancasila zaman sekarang, keuangan yang mahasa, kekuasaan yang adil dan beradab. Mana yang mau kita pakai? Undang-Undang Dasar, mana yang mau kita pakai? Yang asli atau yang amandemen? Jelas yang asli. Karena Ketua MPR tadi mengatakan kita ini bangsa yang bermusyawarah mufakat. Bagus. Tetapi itu ada dalam Pancasila sila keempat. Tetapi kenapa MPR membiarkan pemilihan umum langsung, tidak melalui MPR, tidak melalui musyawarah mufakat, tetapi dengan uang, dengan kekuasaan, dengan mengerahkan Kodim, dengan mengerahkan Polres untuk memaksa rakyat mencoblos calon presiden yang dikehendaki dan sanggup membayar mereka. Jadi Undang-Undang Dasar itu ada 2. Yang pertama, pemilihan presiden lewat musyawarah mufakat melalui MPR. Nah sekarang lewat apa? Nah karena itu Bhinneka Tunggal Ika pun yang mana? Bhinneka Tunggal Ika adalah yang disumpahkan oleh Mahapatih Gajah Mada dan dilanjutkan oleh Sumpah Pemuda. Gajah Mada mengatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ini yang benar. Bukan hanya Bhinneka Tunggal. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu normatif, mati. Berbeda-beda tapi satu. Apa yang tersirat di dalamnya? Harus lengkap. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tapi satu, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memecah belahnya. Harusnya begitu. Simbolnya pun bukan gambar Garuda yang mencengkram pita dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, tapi sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia, harus Raja Wali hidup sebagai simbol Popo Angkoso, mencengkeram ular sebagai simbol ibu bumi dan lautan. Barulah negara kita akan menjadi negara besar. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua.
Kemudian NKRI yang bagaimana? NKRI yang membiarkan Aceh mau merdeka dengan GAM-nya, NKRI yang membiarkan Papua ingin merdeka, NKRI yang membiarkan Bali menuntut kemerdekaannya, Borneo merdeka, Celebes mau merdeka. Tidak bisa. NKRI adalah NKRI-nya Founding Fathers Bung Karno dan teman-temannya. NKRI Sumpah Pemuda, berbangsa satu, berbahasa persatuan satu. Jadi bukan berbangsa satu, berbahasa satu, tapi berbahasa persatuan. Itu NKRI yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itulah maka Bung Karno mengajarkan pada kita Trisakti. Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Inilah kebudayaan Indonesia, inilah kearifan lokal, inilah budaya Nusantara. Bung Karno pernah menolak musik ngak-ngikok, menolak mis-misan, Miss Universe, Miss Indonesia, dan lain sebagainya. Bung Karno menolak you can see, Bung Karno menolak celana blue jean, dan lain sebagainya, dan lainnya. Tapi sekarang kita lihat, menurut Jongko Joyoboyo, wong wadon ilang isine, wong lanang ilang keperwirane. Wong lanang dadi wadon, wong wadon dadi lanang. Lihat televisi, banyak banci-banci tampil di televisi. Hampir semua televisi menyiarkan banci-banci, lanang dadi wedok, wedok dadi lanang. Wong wadon ilang wirange, hilang malunya. Pakai baju wudelnya kelihatan, teteknya kelihatan, dan lain sebagainya. Wong lanang hilang keperwirane, orang laki-laki hilang sifat perwiranya. Sekarang menjadi pengecut, sudah jelas korupsi, mengatakan tidak, cengengesan di depan TV, padahal sudah terhukum, dan lain-lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, budaya yang demikian ini sudah rusak, sudah tidak bisa didandani. Korupsi merajalela, kalau ketangkep hukumannya ringan, karena hakimnya disogok, polisinya disogok, jaksanya disogok, pengacaranya tukang sogok. Kalau orang biasa nabrak mobil ada yang mati, hukumannya 19 tahun. Anak Hatta Rajasa nabrak orang mati, tidak dihukum, 2,5 bulan percobaan, bebas. Negara apa ini? Hukum tidak bisa diperbaiki, korupsi tidak bisa diperbaiki, narkoba adalah musuh bangsa, musuh negara, musuh kemanusiaan. Tapi presiden memberikan grasi kepada pelaku-pelaku narkoba. Apa-apaan ini? Semua hanya bisa diselesaikan menurut saya melalui revolusi. Bung Karno mengatakan revolusi belum selesai. Mari, hai penghayat kepercayaan, mari kawan-kawan yang mempunyai jiwa revolusioner, kita gelegarkan revolusi, kita selesaikan revolusi untuk menuju kebudayaan Nusantara yang adil dan makmur. Demikian pengantar saya, silakan kalau mau menanggapi. Saya sangat tertarik sekali dengan orasi Bapak Permadi, terutama berkaitan dengan Trowulan Trah Majapahit. Mohon izin sedikit saya mensitir berkaitan eksistensi masyarakat adat yang ada di Jawa Barat yang mengatasnamakan Trah Pajajaran, yang dalam sejarah besar tentang sejarah-sejarah Jawa Barat bahwa Pajajaran itu ada penerusnya, Pak Permadi. Buktinya ada, bukti sejarahnya ada, alat perangkat kerajaannya juga ada.
yang dalam catatan bahwa seluruh mahkota, nilai-nilai dan tata cara bertata negara zaman dulu yang berbasiskan kepada Purbatisti Purbajati itu ada di Keprabuan Sumedang Larang. Dan kami menyikapi persoalan Bubat karena tadi saya kebetulan lagi sibuk di luar mendengar bahwa Sunda Wiwitan dengan Majapahit harus akur. Nah, saya kebalik lagi udah selesai Pak Maulidi. Jadi ini mengingatkan pula kepada kami dari Keprabuan Sumedang Larang dan Trah Pajajaran pada tanggal 10 November, saya ingat persis karena saya yang mengaturnya. Pada tanggal 10 November tahun 2011 kami atas nama Trah Pajajaran dan Majelis Adat Sumedang Larang diundang oleh saudara Wedakarna yang mengklaim dan mengaku sebagai Trah Jawa, Trah Majapahit Bali pada saat itu. Kami tidak meneliti apakah benar atau tidak, yang pasti semangatnya punya niat baik untuk membahasakan, bahasanya adalah rekonsiliasi pada saat itu. Kami datang ke sana rombongan 2 bis, Keprabuan Sumedang Larang dan Trah Pajajaran. Jadi perlu disampaikan secara tegas, pada saat itu kami melaksanakan ritual di depan para raja 40 raja di Nusantara katanya, tapi kami pun tidak perlu mendeteksi itu, yang pasti niatnya. Dan di situ disepakati secara tegas, apakah kita bahasa Sunda dulur atau bahasa Indonesia saudara? Saya tegaskan, kalau kita emang sesama orang Garuda Pancasila, kalau kita emang Trah Majapahit dan Pajajaran, apakah kita mengakui bahwa kita dulur? Serentak semua mengatakan kami ada dulur. Kalau begitu harus padu, karena di Sunda ada judul harus padu dulur, seperti yang dikatakan oleh Yang Prabu Dharma Siksa. Jadi sebenarnya Trah Majapahit dan Trah Pajajaran padu dulur. Saya pikir tidak ada orang yang suka dengan revolusi yang memakan korban banyak. Tetapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa revolusi yang akan datang ini adalah revolusinya Tuhan. Revolusi di mana Tuhan yang ikut campur, karena sesudah revolusi ini Indonesia menjadi mercusuar dunia. Revolusi oleh Tuhan selalu memakan korban yang sangat-sangat besar. Di dalam Jongko Joyoboyo disebutkan setelah puncak zaman edan akan terjadi goro-goro. Goro-goro inilah revolusi oleh alam sekaligus revolusi oleh manusia. Dikatakan wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sak jutu. Korbannya sangat besar. Saya ingatkan, ketika Tuhan melakukan revolusi yang pertama zaman Nabi Nuh, mula-mula ketika dunia tercipta, manusia masih saling gotong royong, masih baik. Tetapi makin banyak orang, ada yang angkara murka, ada yang rakus, ada yang tamak, sehingga dunia penuh dengan ketamaan. Karena itu Nabi Nuh mengingatkan kepada manusia-manusia, kembalilah kepada jalan ketuhanan. Tapi Nabi Nuh malah dilempari batu, dicaci maki dan lain sebagainya. Nabi Nuh mendapat bisikan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia dengan banjir yang luar biasa besarnya. Nabi Nuh mengingatkan, tetap dimaki-maki dan lain sebagainya. Maka ketika terjadi revolusi alam, semua hancur kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh. Revolusi kedua terjadi pada zaman Nabi Lut. Moral bangsa sudah rusak. Sodomi terjadi di mana-mana. Homoseksual, lesbian dan lain sebagainya. Nabi Lut mengingatkan, hentikan perbuatan itu. Tapi manusia malah marah. Nabi Lut dilempari batu. Akhirnya Tuhan menurunkan azabnya. Tanah merekah. Jutaan orang masuk ke tanah, menutup kembali, hancur. Manusia hampir musnah.
Kemudian terjadi pada zaman Nabi Musa. Musa pun mengingatkan, hei manusia, sadarlah, sadarlah. Tetapi tidak diindahkan. Ketika itu Tuhan memberikan keajaiban mukjizat kepada Musa. Laut membelah, orang-orang yang baik melalui laut itu. Kemudian tentara-tentara, orang-orang yang zalim melalui laut tertutup, korban ribuan jutaan orang. Nabi Muhammad juga melakukan pembersihan melalui zaman jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad sampai sekarang, angkara murka semakin menjadi-jadi. Korupsi, perselingkuhan dan lain sebagainya menjadi-jadi. Narkoba menjadi. Siapa yang mengingatkan malah dihancurkan. Saya sendiri mengingatkan melalui televisi malah dilarang. Malam ini saya mendapat SMS. Seharusnya jam 9 adalah acara saya yang sudah direkam. Tapi katanya dibatalkan karena terlalu keras mengingatkan kepada orang-orang yang zalim, dan saya mengajak untuk melakukan revolusi. Karena apa? Seperti revolusi tahun 45, Tuhan memasukkan roh ke dalam manusia-manusia yang tidak berani melakukan perlawanan. Surabaya, Hari Pahlawan. Beranikah orang Surabaya yang hanya membawa bambu runcing melawan Belanda yang persenjataannya lengkap? Ada mitralyur, ada bom, ada tank, ada panser, ada kapal, ada pesawat terbang. Tidak berani. Tetapi begitu Tuhan memasukkan roh, maka timbul perlawanan. Hanya dengan bambu runcing, orang memanjat tiang bendera, menyobek merah putih biru. Belum sampai ditembak, orang tidak takut. Ada lagi yang memanjat, ada lagi yang memanjat, ada lagi yang memanjat. Akhirnya merah putih biru tersobek, tinggal merah putih. Tank dilawan dengan bambu runcing, mitralyur dilawan dengan bambu runcing. Akhirnya menang. Korban berapa puluh ribu hanya di Surabaya saja. Nah, saat sekarang inilah revolusi akan terjadi di seluruh dunia. Lihat, Tuhan sudah mulai marah, menurunkan azab, air, api, angin, tanah sudah mulai bergoyang di seluruh dunia. Amerika yang terkena azab paling besar nantinya belum pernah mengalami kebakaran hutan, kebakaran Malibu, kota termodern di Amerika hancur. Banjir bandang di Amerika belum pernah terjadi. Jalan tol runtuh karena gempa bumi, mobil-mobil pada hancur. Angin puyuh memberikan korban yang luar biasa. Kemarin Filipina tertinggal angin puyuh, 10.000 orang mati dan diperkirakan akan lebih besar. Tabrakan di Indonesia sekarang selalu membawa korban besar. Gabah dan interi, Tuhan sedang menyaring mana yang lolos, mana yang selamat. Dan sekarang setelah ini pasti terjadi goro-goro atau revolusi. Kita tidak ingin revolusi, tetapi kalau orang yang lapar dan marah dimasuki roh, katakanlah 3 juta roh PKI yang dibunuh tanpa salah, tanpa pengadilan, dimasukkan ke dalam tubuh manusia, pasti keberingasan itu akan terjadi. Dan orang-orang yang menzolimi, apakah itu anggota DPRD, anggota DPR, bupati, presiden, menteri, pasti akan dibabat habis. Jadi saya mengatakan revolusi, dan saya sendiri menyiapkan revolusi itu menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sedang akan menurunkan azab berupa terbunuhnya orang-orang baik oleh orang lain maupun oleh bencana alam. Pasti terjadi dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Terima kasih.
Nah, itulah sedikit panjang juga penjelasan menyangkut kepada kekuasaan ketuhanan. Artinya Pak Pernandi mengingatkan, kalau kita tidak mau kena azab, kembali lagi dasar kita kepada kepenghayatan, kembali lagi kepada sistem ketuhanan. Kata Pak Karno, berketuhanan, ketuhanan yang berkebudayaan. Mungkin itu adalah salah satu alat revolusinya. Masih ada? Ya, cukup? Sebelumnya bentar. saya ingin menanggapi saudara moderator tentang Mojopahit dan Pejajaran. Saya mengetahui bahwa Mojopahit, Pejajaran, dan kerajaan-kerajaan lain hebat kelewat-lewat, luar biasa. Lebih-lebih Prabu Siliwangi dikenal sebagai orang yang sangat-sangat hebat, sangat sakti. Rahayu. Saya akui. Tetapi telah terjadi musibah. Gajah Mada menyerbu orang-orang Mojopahit, orang-orang Pejajaran yang datang ke Mojopahit, yang belum mau tunduk. Maksud Gajah Mada bagus, untuk menyatukan Nusantara. Gajah Mada sendiri telah menyesal. Menyesal karena terjadi pembunuhan, sekalipun niatnya suci untuk menyatukan Nusantara. Oleh karena itulah saya minta, sudah 500 tahun kejadian itu, kenapa kita belum bersedia untuk negosiasi? Kenapa di antara kita barangkali sudah, Bung Karno sudah memulai mengawini Inggit Garnasih dari Pejajaran, Bung Karno dari Mojopahit, tetapi bawahan-bawahannya belum mengikuti. Para penghayat sudah bersatu, senang saya. Tetapi pemerintahnya mana di Jawa Timur, khususnya Surabaya, ada jalan Pejajaran atau jalan Siliwangi? Tidak ada. Di Bandung tidak ada jalan Gajah Mada, tidak ada jalan Mojopahit. Mari kita para penghayat menuntut kepada pemerintah daerah, mari kita bersatu kembali. Tidak ada permusuhan. 500 tahun sudah lewat. Kenapa kita yang tidak terlibat, tidak tahu apa-apa, masih tetap bermusuhan? Saya ajak pemerintah daerah untuk juga bersedia melakukan rekonsiliasi. Saya sangat gembira bahwa kaum muda telah memulai. Akan tetapi semua masih bersifat perorangan atau kelompok, belum bersifat nasional. Pemerintah daerah masih belum bersedia melakukan rekonsiliasi. Banyak kota-kota di Jawa Timur yang tidak punya jalan Pajajaran atau jalan Siliwangi. Di daerah-daerah Jawa Barat juga belum ada jalan Gajah Mada maupun jalan Mojopahit. Kalau saja rekonsiliasi ini bersifat nasional, itulah tanda bahwa masyarakat adil dan makmur segera terwujud. Karena sebenarnya Pajajaran dan Mojopahit adalah satu keluarga. Hari ini saya merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga, karena justru Munaslup HPK diadakan di Malang. Anda lihat tadi pertunjukan tari gandrung Banyuwangi, silat Pejajaran, tari topeng Pejajaran. Berarti dua kebudayaan itu sudah menyatu di Malang. Siapa yang membuat? Mungkin tanpa disadari di bumi Mojopahit terjadi pencak Pejajaran dan tari topeng Pejajaran. Leluhur betul Ibu, leluhur yang mengatur. Terus terang, bulan Suro ini juga
saya harus ke Mojopahit, saya harus ke Trowulan, dan demi Allah saya akan menerima pusaka Prabu Siliwangi di Mojopahit. Apa artinya penyatuan antara Mojopahit dan Pajajaran? Itulah yang terjadi bulan Suro ini. Oleh karena itu, sesudah bulan Suro ini, mari kita rebut kedaulatan kita. Mari kita tegakkan Nusantara Raya. Mari kita tegakkan Nusantara Jaya. Karena inilah waktunya. Mengapa saya memprioritaskan Mojopahit dan bukan Pajajaran? Sekalipun di hati saya, dua Pajajaran maupun Mojopahit adalah sama. Prabu Siliwangi dan Prabu Brawijaya, Patih Gajah Mada adalah sama buat saya. Tetapi mengapa saya sebut Mojopahit? Karena Mojopahit dihancurkan oleh Raden Patah. Dipaksakan supaya raja masuk agama Rasul. Dipotong rambutnya. Sebenarnya Prabu Brawijaya mengizinkan Raden Patah menyebarkan agama Rasul di Mojopahit. Tapi jangan pakai kekerasan. Tetapi justru Raden Patah menggunakan kekerasan. Dan karena itu sumpah Sabdo Palon Noyo Kinggong, sumpah Prabu Brawijaya adalah besok 500 tahun yang akan datang akan kutagih kembali kejayaan Mojopahit, kejayaan Nusantara. Dan hari-hari ini itulah 500 tahun kita harus berani melakukan penagihan kembali, meluruskan bahwa Mojopahit adalah benar, pengrusakan terhadap Mojopahit adalah dosa. Kutukan Prabu Brawijaya terhadap Raden Patah adalah Patah, engkau telah melakukan 3 dosa besar. Pertama, dosa terhadap orang tua. Aku ini bapakmu, tetapi engkau memaksakan aku sehingga engkau merusak tatanan orang Jawa. Kedua, dosa terhadap bangsa dan negara. Mojopahit adalah negara besar. Engkau telah kujadikan raja di Demak untuk mengabdi Mojopahit, tetapi engkau malah melawan, membakar Mojopahit, menghancurkan Mojopahit. Yang ketiga, dosa terhadap Tuhan. Karena apa? Mojopahit sudah mempunyai agama sendiri, Budi Jawi. Tetapi engkau paksakan dengan kekerasan agar masuk agama Rasul. Bahkan engkau memaksakan bapakmu memeluk agama Rasul. Oleh karena itu Patah, 3 dosa besarmu akan ditagih kembali, akan diminta kembali. Dan sekarang adalah waktunya. Sangat tepat APK mengadakan Munaslup di Malang. Sangat tepat terjadi rekonsiliasi antara Mojopahit dan Pajajaran. Sangat tepat bahwa kembali kebudayaan Jawa, kembali kebudayaan Nusantara, itulah tema yang memang harus terjadi. Dan Tuhan telah menetapkan itu yang akan terjadi. Saya mewakili Trah Pajajaran. Karena emang saya pelaku kemarin yang melakukan rekonsiliasi di antara Trah Pajajaran dan Majapahit. Sama sekali, identik, mirip peristiwa terjadi rumpagnya Majapahit dan rumpagnya Pajajaran. Cuma berbeda abad saja. Majapahit berdiri atas Singosari dan Kediri, Pajajaran berdiri atas Galuh dan Sunda. Majapahit oleh Demak, Pajajaran oleh Cirebon. Selanjutnya Sunda oleh Banten.
Ini bukan persoalan dogma. Ini bukan persoalan, maaf kalau saya tidak sependapat, ini bukan persoalan menyebarkan satu dogma manapun. Tapi ini menyangkut kekuasaan yang memaksakan dengan adatnya bangsa luar. Yang Prabu Brawijaya mempersilahkan menyebarkan agama apapun. Yang Prabu Siliwangi juga mempersilahkan. Yang Surya Kencana mempersilahkan. Bahkan yang terakhir pun yang Prabu Gesan Ulun mempersilahkan, bahkan beliau beragama Muslim. Jadi persoalannya kalau emang disepakati dan tidak, saya tidak masalah. Tapi yang pasti yang terjadi adalah memaksakan kekuasaan yang tadinya kekuasaan Batara, malahan dulu di kekuasaan Dewata pun tidak bisa. Kenapa harus memaksakan sistem kekuasaan yang berdasarkan adat budaya yang tidak memiliki hutan? Maaf saudara-saudara, saya yang muda lebih terrespon oleh Pak Permadi. Jadi begini, jelas sebenarnya bukan tidak ada kesadaran bahwa Majapahit dan Pajajaran itu saudara yang padu dulu, tidak sama sekali. Itu hanya guliran supaya kita tidak akur terus menerus. Karena seluruh Indonesia, seluruh Nusantara di bumi pertiwi ini sepakat menunggu Majapahit bangkit. Sepakat Pajajaran juga mendongkrak Nusantara. Bumi Singosari, bumi Kediri, rekonsiliasi. Coret permusuhan Jakaya Katuang dengan Raden Wijaya. Galuh Sunda berhenti ketika zaman Dewan Iskala sehingga ada Pajajaran. Persoalannya, Majapahit diruksak oleh anaknya, Pajajaran oleh keponakannya. Hanya ingin menangtungkan, mendirikan satu tatanan kekuasaan yang keluar dari adat tali paranti leluhurnya saja. Jadi mohon maaf, padu dulur semua, kadang bukan persoalan dogma, tapi persoalan ingin menetapkan sistem kekuasaan cara mereka. Sementara kita punya agama sendiri, sistem kekuasaan sendiri. Kalau di Sunda, di Pajajaran ada Tritangtu Dibuana. Saya tidak bisa lanjutkan karena ini akan panjang, bahkan waktu 20 menit saya akan sangat. Tapi kami tadi mendengar juga dari Pak Permadi sangat merespon Yonggan Trah Majapahit yang ingin mengadakan sarasehan nanti di Trowulan, karena di situ kami juga bukan merasa siapa-siapa. Di situ adalah tempatnya Raden Wijaya, yang kami meyakini bahwa Raden Wijaya adalah putra galuh dari Rakyat Jayagiri. Makanya Kabuhitar Jayagiri dibawa ke sini, karena mereka sering ritual untuk Raden Wijaya berkaitan Trah Rakyat Jayagiri di Tangkuban Perahu. Makanya ada kepala adatnya, pemangku adatnya. Mohon, nah ini pemangku adat dari Jayagiri. Saya tadi tegaskan dari awal, saya tidak tahu saya harus berfungsi sebagai moderator. Karena di list undangan saya sebenarnya saya jadi narasumber untuk rekonsiliasi Majapahit dan Pajajaran. Makanya saya kaget, moderator tidak ada notulen, tidak ada yang lain-lain. Jadi saya di sini tidak menempatkan diri sebagai moderator. Saya merespek apa yang muncul, naluri kepaduduluran saja. Mungkin kalau besok saya pimpinan sidang, mari kita buka besok, ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya bobot pertanyaan Bapak itu adalah politik, Pak. Terjadi pertarungan antara negara-negara neoliberalisme dan neoimperialisme dengan Republik Indonesia yang selama ini menggunakan ajaran-ajaran Bung Karno ingin dihapuskan. Karena itulah dimulai dengan penghapusan amandemen Undang-Undang Dasar, penghapusan Pancasila dan lain sebagainya. Apa yang Bapak kemukakan 100% saya setuju, Pak. Cuma saya ingin tolong Pak kemukakan dalam forum kecil, apakah itu forum kebudayaan, sebab kita akan dibagi dalam beberapa sesi gitu. Ada kebudayaan, ada organisasi, ada ini, ada hak asasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak mampu mempertahankan konsep-konsep yang Bapak ajukan, itu akan menjadi keputusan.
keputusan Munaslup HPK. Dan tolong itu diperjuangkan kepada pemerintah. Tolong sampaikan kepada MPR. Inilah pendapat HPK tentang masalah-masalah yang Bapak ajukan. Betul Pak. Istilah pilar itu jelas sangat salah. Saya lebih tepat menggunakan istilah filosofi. Karena Pancasila adalah filosofi. Bhinneka Tunggal Ika filosofi. NKRI filosofi. Undang-Undang Dasar filosofi. Jadi filosofi ini ada yang menjadi dasar Pancasila seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua MPR tadi. Rumahnya itu ya Undang-Undang Dasar. Rumahnya itu ya NKRI. NKRI itu rumah kita. Nah kemudian atapnya Undang-Undang Dasar. Betul. Dasarnya Pancasila. Isinya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau semua disebut pilar, jelas salah. Saya sedih Pak. Pemimpin-pemimpin Indonesia tidak lagi punya integritas, hanya bebek. Begitu Ketua MPR yang lama, Bapak Taufik Kemas mengatakan 4 pilar. Hatinya tahu kalau itu salah, tapi semua mengatakan setuju 4 pilar, 4 pilar. Saya minta maaf, Pak Sidarto tadi sendiri berbicara kontroversial, mengatakan 4 pilar harus kita pertahankan. Tapi 4 pilar yang mana? Undang-Undang Dasar yang mana? NKRI yang mana? Tidak jelas. Tetapi dia mengatakan atapnya Undang-Undang Dasar, rumahnya NKRI. Jelas itu bukan pilar. Karena itu marilah, mumpung minta maaf Pak Taufik Kemas sebagai penggagas 4 pilar sudah meninggal dunia, kita bisa merevisi kembali bahwa istilah pilar adalah salah. Silakan Bapak ajukan konsepsi-konsepsi Bapak, perjuangkan menjadi keputusan Munaslup HPK untuk disampaikan ke MPR. Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.